Ada orang yang cerita bahwa Gus Dur dari Tasikmalaya menuju Jakarta, belum ada tol waktu itu, lewat puncak itu hanya butuh waktu 2 jam. Mobil itu adalah hal yang tidak mungkin, nyaris tidak mungkin. Karena Padahal biasanya berapa jam waktu biasanya kalau secepat-cepatnya mobil di zaman itu kira-kira 4 jam. 4 jam. Nah, tapi Iya, karena nggak ada tol itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Ketemu lagi bersama saya Alvin di program Podcast Islami.co, khususnya dalam program PC Aja, pengen cerita aja. Nah, kali ini PC Aja kedatangan tamu yang sangat terhormat sekali, sangat terkenal, karena pada bulan Ramadan kemarin selama 30 hari full tayang di televisi setiap subuh. Nah, ini dia Kang Amin. Jeng. Terima kasih Kang Alvin. Nah, Kang Amin ini BTW tentang Kang Amin ini adalah salah satu host terkenal pada bulan Ramadan kemarin, dan juga beliau menulis buku yang paling menarik adalah buku ini menceritakan bukti-bukti bahwa Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat RI adalah seorang wali. Wah, wali ya. Nah, kita akan menggali lebih dalam wali dalam buku itu apa sih gitu. Dan bagaimana kisah-kisah dalam buku itu sehingga menarik untuk kita baca lagi. Untuk kita baca. Yang belum baca silakan baca, yang belum beli silakan beli. Sambil promosi ya Kang Amin ya. Enggak kena ini ya ini. Enggak kena endorse. Ya, tetap endorse, nanti bayar di belakang. Ya, gimana Kang Amin? Buku itu bisa terbit kapan terbitnya? Buku itu terbit kira-kira tahun 2018 berarti udah sekitar 5 tahun. 5 tahun setelah 5 tahun sekarang, dan kok 5 tahun? 3 tahunan. 3 tahun dan 8 tahun ya setelah Gus Dur wafat ya. Setelah Gus Dur wafat, meskipun sebenarnya itu ditulis sejak kira-kira tahun ketiga. Tahun ketiga berarti wafat. Setelah Gus Dur wafat, tahun ketiga baru mulai ditulis. Jadi kita mengumpulkan kira-kira butuh waktu 5 tahun lah. Itu kalau dalam proses penulisan karya ilmiah itu harusnya mendapatkan bukti-bukti yang valid sekali. Jadi buku ini adalah buku karya jurnalis sebenarnya, dari hasil wawancara orang-orang yang bersinggungan langsung dengan Gus Dur yang kebetulan menyaksikan khorikul ada atau keanehan-keanehan yang tidak biasanya yang terjadi dengan Gus Dur atau terhadap Gus Dur. Jadi buku itu kami wawancara, ada banyak sekali cerita yang bertebaran tentang tanda-tanda Gus Dur itu wali, tetapi kami seleksi yang meskipun bisa tidak diverifikasi gitu ya. Tidak serigid hadis tapi terutama kalau kita lihat dari orang yang bercerita. Kalau yang bercerita itu biasanya gombal, sudahlah kita lewati. Sampai kemudian kita ketemu orang yang bercerita itu kira-kira agak sikoh lah meskipun nggak sesikoh hadis gitu kan. Tetapi sebenarnya kan ini kalau masalah wali itu kita mengacu kepada ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gus Dur itu dianggap wali karena orang-orang merasa bahwa Gus Dur ini seakan-akan tidak punya galau. Masalahnya apapun santai saja. Gitu aja kok repot gitu kan. Nah, selanjutnya adalah ada gium layak riful wali ilal wali, bahwa orang yang tahu wali itu biasanya juga wali. Karena seseorang itu diketahui sebagai wali atas pernyataan atau atas testimoni atau atas persaksian dari orang-orang yang sudah dianggap wali. Nah, oleh karena itu ketika misalnya kita menelisik tentang kewalian Gus Dur, ya tentu saja banyak sekali kiai-kiai di Nusantara ini, di Indonesia yang sudah menyatakan bahwa Gus Dur itu salah satu waliullah. Buktinya apa ya? Buktinya itu tadi, banyak sekali manfaat-manfaat, banyak sekali alamat-alamat, banyak sekali tanda-tanda yang tidak seperti lazimnya seseorang. Nah, baik ini tanda-tanda yang sifatnya spiritual, supranatural, misalnya keganjilan alam, maupun tanda-tanda yang sifatnya manusiawi, sifatnya berupa sifat-sifat yang sangat sulit dilakukan oleh manusia. Misalnya kalau tentang sifat-sifat itu, kedermawanan Gus Dur itu sangat banyak saksinya bahwa Gus Dur itu ketika menerima
amplop satu ketika itu tidak dibuka, kemudian amplop itu dikasihkan ke orang lain. Tanpa beliau harus mengetahui isinya Iya, berapa. isinya berapapun beliau nggak tahu. Dan bahkan ada beberapa cerita itu bahwa wali itu salah satu tanda-tandanya yang biasa disebutkan adalah weruh sadurunge winarah. Ya. Nah, jadi dia tahu sebelum orang itu ngomong tentang apa. Nah, itu diantaranya juga banyak sekali, dan beberapa diantaranya itu ada orang datang kemudian curhat bahwa dia belum bayar kontrakan dan lain sebagainya, dikasih. Padahal itu orang datang dalam acara belum ngomong itu kalau beliau sudah butuh. ngomong, tetapi dia datangnya itu jenguk Gus Dur, judulnya Gus Dur sedang di rumah sakit gitu. Jadi dia jenguk Gus Dur tapi curhat namanya. Kemudian ketemu kiai kan curhat gini-gini. Nah, akhirnya kiai itu kan tempat curhat sebenarnya. Dikasih Gus Dur yang didatengin dan sakit, dikasih uang itu yang datang. Tapi udah ngomong kalau dia butuh uang ke Gus dia Dur. sudah ngomong. Nah, kemudian orang ini pulang ke rumah cerita ke tetangganya. Nah, tetangganya punya ide. Nah, kalau gitu saya ngaku saja seperti orang ini mungkin dikasih. Begitu datang ternyata nggak dikasih. Nah, jadi sampai ke rumah dia kemudian cerita, "Alah, kamu bohong, saya udah ngomong kayak kamu, ternyata saya nggak dikasih." Gitu. Padahal di prank sama Gus Dur. Padahal yang pertama tadi beneran, yang kedua tadi mengada-ada bahwa dia sedang butuh itu. Tapi itu sebelum ke sana Pak, Ya. Kang Amin, tadi kan Kang Amin bilang kalau la ya'riful wali illal wali. Jadi nggak ada orang yang mengetahui kewalian orang lain kecuali kalau dia itu seorang wali. Nah, saya curiga kalau Kang Amin ini juga wali. Karena tahu kalau Gus Dur itu wali. Nah, makanya statusnya itu begini. Dulu Kiai Hasyim Muzadi itu cerita gitu. Loh, ini kan nggak tahu wali, kalau kamu wali ya? Enggak, saya hanya menuliskan kesaksian orang-orang yang dianggap wali. Dianggap wali berarti tentang kan, kewalian Gus Dur. Berarti kan Kang Amin juga menganggap orang itu wali, berarti Kang Amin wali. Ya, berdasarkan cerita-cerita kan begitu. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang tidak masuk akal dari sisi sifat alam ya, misalnya waktu gitu kan. Ada orang yang cerita bahwa Gus Dur dari Tasikmalaya menuju Jakarta, belum ada tol waktu itu, lewat puncak itu hanya butuh waktu 2 jam. Mobil itu adalah hal yang tidak mungkin, nyaris tidak mungkin. Karena biasanya berapa jam? Biasanya kalau secepat-cepatnya mobil di zaman itu kira-kira 4 jam. 4 jam. Nah, tapi, karena nggak ada tol itu ya. Tapi itu hanya dalam tempo waktu 2 jam dan bisa. Tapi kalau terkait keanehan-keanehan yang ada pada Gus Dur gitu ya. Misalnya tadi ketika ada orang yang mau curhat pada Gus Dur, nggak punya uang, dikasih, yang satunya pura-pura nggak dikasih. Jangan-jangan itu kebetulan, Kang Amin. Ya, itu bisa saja terjadi kebetulan. Tapi dianggap oleh orang lain. Ini kan salah satu tanda. Jadi kan kita menulis tanda-tanda yang sudah dibukukan itu ada 111 tanda. Jadi ada memang yang sifatnya begitu kan. Orang bisa saja percaya, boleh nggak boleh, wong wali kan. Orang nggak percaya wali juga nggak apa-apa kan. Kecuali nggak percaya nabi, itu baru bermasalah ya kan. Karena tidak termasuk rukun Islam, iman gitu kan. Betul. Masalah wali itu nggak percaya juga nggak apa-apa gitu. Gus Durnya juga pasti bilang ya gitu aja kok repot gitu kan. Nah, jadi ini pembahasan wali ini ya pembahasan santai-santai saja gitu kan, bahwa orang percaya atau nggak percaya nggak mau pengaruhi iman. Tapi tujuan Kang Amin untuk mengkurasi cerita-cerita itu kemudian mengumpulkan jadi satu buku itu apa sebenarnya? Karena kan semua orang tahu nih cerita-cerita keanehan tentang Gus Dur dimanapun itu, semua orang ya punya masing-masing cerita, walaupun itu nggak bisa diklarifikasi ya, cuman kan cerita-cerita seperti itu banyak sekali didengar oleh orang lain. Betul. Di dalam tradisi Islam ya, cerita-cerita seperti itu bahkan sudah sejak zaman kitab-kitab ditulis kan. Ada cerita Israiliyat kan, cerita-cerita Bani Israel yang kadang-kadang masuk akal, tidak masuk akal, nggak ada di Al-Quran dan lain sebagainya kan, bahkan tidak ada di hadis, tapi ya itu ada di kitab-kitab yang biasa dibaca oleh para ulama, di kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kan gitu. Nah, tujuan kita sebenarnya sama, cerita itu akan banyak berkembang. Nah, setidaknya bahwa kenapa kita tuliskan yang ini adalah kita menuliskan atau mendokumentasikan beberapa kesaksian yang kita anggap valid dan nyata dari sisi tadi penceritanya yang masih hidup, karena kita memiliki kekhawatiran jangan-jangan nanti ketika banyak berkembang cerita-cerita yang mulai aneh-aneh dan ngarang-ngarang itu yang benar-benar pun akan tidak dipercaya orang gitu. Dan khawatirnya nanti suatu saat Gus Dur akan misalnya dikultuskan, dianggap misalnya mempunyai tuah dan yang lain sebagainya. Itu salah satu kekhawatirannya seperti itu nggak?
Kalau masalah dikultuskan ataukah tidak itu kan masalah bahasa dan masalah kadarnya saja toh. Karena kadang kita menghormati orang tua, kita menghormati guru, kita menghormati alim ulama yang sudah sangat sepuh, sangat wirai, itu pun dianggap orang sebagai mengkultuskan. Padahal kan sebenarnya kita hanya menghormat berdasarkan kapasitas beliau. Mungkin kita menghormat beliau karena ilmunya, mungkin kita hormat beliau karena beliau adalah zahid dan lain sebagainya kan. Nah, seperti juga buku-buku tentang Gus Dur juga banyak, diantaranya adalah Kiai Husain itu yang menulis tentang kezahidan Gus Dur khusus gitu kan. Nah, Gus Dur Wali ini tadi mendokumentasikan cerita-cerita yang kita anggap valid agar nanti tidak bercampur dengan cerita-cerita yang mungkin ngarang-ngarang itu sendiri. Bahkan kadang-kadang kan misalnya itu sesuatu yang humor, dianggap itu beneran gitu kan. Wah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah bahwa nanti apabila saking banyaknya cerita-cerita yang ngarang-ngarang tadi, orang tahu ini cerita valid, serta agar tidak tercampur dengan cerita tokoh lain, karena kita juga sering mendengar ceritanya tokoh si A itu tiba-tiba menjadi ceritanya tokoh si B. Nah, agar tidak ketelingsut seperti itu. Kira-kira sih seperti itu karena kita kesalahan penceritanya, kesalahan pencerita, lupa dan lain sebagainya. Atau mungkin dia cerita secara mendadak, dia ingat cerita itu tapi tidak ingat orangnya yang akhirnya ya udah Gus Dur aja lah, Gus Dur. Seperti itu. Karena mungkin juga nanti banyak cerita-cerita kiai-kiai lain yang juga bagian dari tanda-tanda kewalian itu yang mestinya melekat pada kiai itu, tidak melekat ke Gus Dur misalnya. Tapi ketika Gus Dur itu dianggap sebagai seorang wali, itu what's the next gitu bahasa kerennya. Ya tadi mungkin orang seenggak-enggaknya tidak mengenal Gus Dur hanya sebagai presiden. Buku itu menunjukkan bahwa Gus Dur juga kiai loh, gitu loh. Gus Dur itu mengabdikan dirinya sejak masih muda, menjadi dewasa, kemudian menjadi presiden, bahkan setelah menjadi presiden itu ngaji tetap, gitu loh. Meskipun beliau itu seorang politisi, meskipun beliau itu seorang negarawan dalam arti hubungan antar negara dan sifat-sifat yang mesti diselesaikan Gus Dur dalam hubungan lintas bangsa, lintas agama dan lain sebagainya, tetapi Gus Dur sebagai seorang kiai itu tetap memerhatikan, memelihara hubungannya dan memelihara relasinya dengan para santri. Nah, itu yang harus diketahui oleh generasi-generasi selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalau kita kan tahu sekarang banyak sekali sematan-sematan untuk Gus Dur liberal, Gus Dur Zionis dan lain-lain. Dan yang lain-lain mungkin bagi kalangan tertentu itu nggak sesuai lah sama cara mikir mereka gitu. Dan ini kalau ketika kita baca buku Wali ini, Gus Dur Wali ini, ada orang-orang dan kelompok-kelompok yang sebelumnya itu nggak suka sama Gus Dur karena sematan-sematan itu jadi tambah jadi tambah nggak suka karena orang-orang seperti ini kan satu nggak percaya tahayul, nggak percaya cerita-cerita mistis, nggak percaya itu disebut tahayul gitu, nggak percaya sama Wali Songo kan. Beberapa orang Wali Songo aja nggak percaya gitu. Gimana dengan Wali Gus Dur? Biasa aja namanya nggak percaya. Cuma kita mau apa dengan orang yang nggak percaya? Lagian kan itu masalah nggak percaya wali itu nggak apa-apa, nggak merusak iman gitu kan? Nggak, maksud saya gini Kang Amin. Jadi kan akhirnya orang itu akan menambah sematan jelek yang lain untuk Gus Dur. Kita nggak khawatir dengan itu. Kenapa? Karena sebatas yang kita naikkan dan kita validasi itu hal-hal apapun yang dilakukan Gus Dur itu tidak melenceng dari mizanus syar'i. Kita sebagai santri tentu itu jadi kriteria utama ya, parameter utama untuk mengumpulkan cerita-cerita itu. Tetapi memang yang kita tahu itu juga setiap apapun yang dilakukan Gus Dur itu sebenarnya memang tidak melenceng dari mizanus syar'i atau hal-hal yang sesuai aturan, koridor syariah itu kan. Misalnya tentang assalamualaikum diganti selamat pagi. Orang kan menjelek-jelekan dengan kita sholat innaka hamidum majid, selamat pagi, selamat sore, kan tidak begitu. Tapi kan maksudnya adalah ketika pagi-pagi daripada nyapa orang seperti sekarang berantai banyak sekali itu kan, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, Swastiastu dan lain-lain, ya kenapa nggak selamat pagi saja udah selesai semua gitu loh. Nah,
itu tidak ada hubungannya dengan ibadah sholat gitu. Nah, itu yang kita jelaskan juga bahwa setiap hal yang dilakukan atau statement yang dikeluarkan Gus Dur itu sebenarnya tidak melenceng dari mizanus syar'i seperti itu. Nah, di antara kisah-kisah yang ditulis itu Kang Amin, ada nggak misalnya kisah yang menurut Kang Amin itu paling menarik di antara kisah-kisah yang lain? Ya, paling menarik bagi saya tentu adalah bahwa Gus Dur itu sebagai seorang kiai, Gus Dur itu tetap memperhatikan rakyat kecil, memperhatikan orang-orang yang selalu sowan ke Gus Dur di mana jam setengah pada subuh sampai kira-kira jam 7, antara setengah 6 sampai setengah 7 itu orang-orang itu berbaris, dalam arti antri gitu ya, antri untuk bisa sowan ke Gus Dur di rumahnya itu berdasarkan nomor kedatangan. Jadi meskipun ada pejabat yang datang jam setengah 6, tetapi sebelum itu ada orang lain yang datang masyarakat dari biasa. Masyarakat biasa, rakyat kecil yang datang subuh, ya orang itu dulu, pejabat itu harus ngantri. Nah, itu adalah salah satu sikap istiqomahnya Gus Dur, nggak membeda-bedakan orang berdasarkan berdasarkan jabatannya. Nah, yang kedua adalah yang saya lihat Gus Dur itu dalam pengajiannya sering menceritakan tentang Joko Tingkir, Sultan Hadiwijaya itu, di mana ketika Sultan itu sudah kalah dan wahyu keprabonnya itu berpindah ke Mataram, ke Senopati ing Alogo itu, Sultan Hadiwijaya ini kemudian mengambah jalan sufi, kemudian dia melakukan laku sufi dengan 40 buaya di Bengawan Solo itu. Nah, Gus Dur juga sepertinya kami mengidentifikasi bahwa Gus Dur itu seperti meniru itu, bahwa beliau ketika sudah selesai dengan masa jabatannya sebagai presiden itu, Gus Dur kembali untuk dengan masyarakat, dengan berbagai kegiatannya, kembali dengan santri, dengan pengajian rutinnya. Nah, itu salah satu dari cara ciri bahwa Gus Dur itu tidak kemudian ketika dia lepas jabatan itu sedih atau nelongso dan lain sebagainya, tapi dia kembali untuk jati diri awalnya, bahwa beliau adalah kiai, maka dia menghormati santri, beliau adalah kiai, maka dia kembali berjuang dengan masyarakat. Berarti sebenarnya yang dimaksud kisah atau bukti-bukti Gus Dur wali itu nggak selamanya tentang mistis. Kita tahu tentang wali-wali itu ya. Jadi itu tidak semuanya karena adalah wali itu kan mistis. biasanya kita identikan dengan karomah dan yang lain-lain itu. Ya, jadi ada beberapa yang sifatnya tadi tanda-tanda alam seperti seakan-akan itu mistis, seperti ada orang yang merasa langitnya itu terbuka begitu pada jam-jam tertentu ketika Gus Dur haji di bawah Multazam, disuruh orang melihat langitnya itu seperti terbelah, dan saat itu adalah doa yang mustajab misalnya, seperti itu. Nah, tetapi ada juga yang sifatnya tadi sifat kemanusiaan yang bisa ditiru oleh siapa saja meskipun nggak itu harus berat, gitu. Seorang wali nggak harus menjadi seorang wali dulu untuk mengikuti. Ya pada dasarnya kan wali itu semua orang bisa jadi wali kan gitu loh. Nah, tetap tidak ada kayak nabi kan. Kalau nabi kan tidak semua harus orang bisa jadi wahyu, nabi, harus dapat wahyu dan lain sebagainya. Kalau wali itu kan ya tadi selama dia hidupnya itu pasrah kepada Allah, tidak galau dengan keadaan apapun, ya dia dan tetap ada di jalur syariat, dia bisa dikategorikan sebagai wali. Sehingga sering juga kita mendengar banyak kiai-kiai di sudut pelosok desa, di pinggir gunung, di pinggir hutan itu dianggap sebagai wali juga gitu. Bagi orang NU, Nahdliyin atau orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu ya biasa-biasa saja gitu, orang disebut wali dan lain sebagainya. Seseorang bisa mencapai derajat kewalian tanpa kita percayai sebagai seorang wali pun ya nggak masalah, karena itu nggak bagian dari rukun Islam kan, rukun iman kan. Bahkan beberapa kali Gus Dur itu cerita sering menceritakan yang disebut sebagai wali mastur. Wali mastur itu wali yang tidak kelihatan. Cerita-cerita dari Yai Said Akil itu kan. Jadi orang-orang yang kadang-kadang kita nggak suka gitu kan, kadang-kadang itu siapa sih gitu, ternyata beliau adalah wali. Nah, itu kan hal yang biasa. Tidak semua wali itu diagungkan oleh masyarakatnya gitu. Jangan-jangan ini orang-orang yang sering lewat di bawa gerobak sampah itu jangan-jangan ya wali. Dan itu juga, jangan-jangan Kang Amin ini wali juga. Wali itu sebenarnya tidak takut, saya aja takut dengan istri. Berarti kalau ada seorang yang ngaku-ngaku wali takut sama istri, ya berarti diragukan kewaliannya.
Jadi itu kan hal yang biasa kan, kadang-kadang di dalam cerita sufi itu Nabi Khidir misalnya itu kan menyamar sebagai tukang sampah, tukang bersih selokan dan lain sebagainya. Jadi di tradisi kita hal yang wajar-wajar saja seseorang ada yang diakui sebagai wali sementara orang lain tidak mengakuinya sebagai wali, itu biasa saja. Kalau sekarang itu banyak orang yang sering nyamar-nyamar jadi tukang bakso, jadi tukang gerobak sampah. Ngeprank. Tapi bukan wali, intel. Itu terutama kalau negara sedang genting itu banyak.